saya juga menyikapinya dengan mixed feeling. Satu sisi sebagai anggota masyarakat, tentu saja BBM tidak naik itu senang lah. Harga-harga tentu bisa direm segala macam. Tapi sebagai orang yang nggak tahu sektor energi dan juga tahu pemerintahan, tahu APBN segala macam, ini satu policy yang punya resiko. Yang kita mesti bangun bersama adalah baik pemerintah, masyarakat, para pengamat, para politisi itu sense of crisis, bahwa kita memang dalam keadaan krisis. Kalau kita terus-menerus terjebak pada short termism, populism, ini sebetulnya kita sedang mengorbankan kepentingan your generation, generasi yang muda-muda itu. Jadi seberapa tahan, pasti ada gangguan, pasti ada tekanan, tapi mungkin kembali pilihan dari otoritas itu memilih untuk bersikap populis, menghibur rakyat dengan tidak ada kenaikan. Tetapi kalau konflik berlanjut, kemudian jalur lalu lintas tadi tetap terganggu dalam jangka waktu lama, itu tekanannya makin keras gitu. Dan mau tidak mau pemerintah suatu hari harus mengambil pilihan sulit. Pemegang otoritas itu harus belajar percaya diri. Belajar mengakui. Mengakui apa adanya, jujur pada rakyat, supaya seluruh elemen bangsa ini juga bersiap-siap gitu. Tapi kalau terus-menerus ditutupi kenyataan, mengatakan segalanya baik-baik saja, seolah-olah tidak ada krisis, tidak ada kekurangan, tidak ada masalah fiskal, terlihat seperti pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Tapi sebenarnya sedang menyimpan masalah kan. Kembali pada asas konservatisme, kehati-hatian. Lebih baik kita menyiapkan warga negara untuk sesuatu yang lebih buruk dari keadaan aslinya. Supaya kalau ternyata lebih baik, kita merasa better off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kawan, inilah kita tahu krisis energi itu sekarang sedang melanda semua negara, hampir di setiap negara pastinya, karena perang Timur Tengah yang mengakibatkan ditutupnya Selat Hormuz. Dan saat ini di studio kami sudah bersama Bapak Sudirman Said yang merupakan mantan Menteri ESDM sekaligus Rektor Universitas Harkat Negeri. Pak Sudirman, apa kabarnya Pak? Gila, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, baru banget kemarin nih Pak, sekarang kan tanggal 2 April. Ya. Kemarin tanggal 1 itu masyarakat itu harap-harap cemas. Karena jauh sebelum itu juga, tanggal 30 atau 31 itu mereka sudah mendengar bahwa BBM akan naik. Tapi ternyata BBM nggak naik nih. Kata pemerintah dipastikan BBM tidak naik. Padahal kita tahu ya Pak ya, ini krisis global, negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Filipina, itu sudah darurat BBM lah, darurat energi gitu ya Pak. Pandangan Bapak tuh seperti apa nih Pak? Kok bisa kita nggak naik? Ya alhamdulillah, tapi kira-kira ada dampaknya nggak setelah ini? Menurut Dila ini kabar baik atau kabar buruk? Nggak naik BBM? Iya. Untuk sejauh ini, tengah-tengah sih Pak. Sekarang baik, nanti ke depannya kita nggak tahu nih Pak baik apa enggak. Udah kayak politisi deh, nggak bisa menjawab atau B. Saya selama ini agak menghindar bicara soal energi terus terang, karena ya nggak kepengen berkomentar soal-soal yang pernah saya urus lah, kurang etis gitu. Tapi kali ini saya mesti bicara karena menurut saya perlulah memberikan penjelasan pada masyarakat apa yang sudah terjadi gitu. Jadi kalau kembali kepada poin tadi, saya mendengar itu sempat dibahas kemungkinan skenario mengenaikan harga, dan sempat viral itu kan, ada disebut bocoran slide segala macam. Tapi memang ini saya juga menyikapinya dengan mixed feeling. Satu sisi sebagai anggota masyarakat, tentu saja BBM tidak naik itu senang lah. Harga-harga tentu bisa direm segala macam. Tapi sebagai orang yang nggak tahu sektor energi dan juga tahu pemerintahan, tahu APBN segala macam, ini satu policy yang punya resiko. Saya harus hati-hati mengatakannya karena tidak ingin inilah.com terkena masalah itu. Karena tadi disebut beberapa negara kan, kebetulan kita berinteraksi dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Filipina. Filipina misalnya
termasuk yang agak awal mengatakan we are in crisis. Betul. Kemudian dibatasi, harganya dinaikkan. Sekarang beberapa teman mengatakan keluarganya di Filipina sudah ke kantor jalan kaki. Itu udah nyata, jadi kenyataan gitu. Anak saya tinggal di Malaysia. Itu untuk warga negara yang selama ini memperoleh subsidi dengan jumlah 300 liter per bulan, jumlah liternya dikurangi jadi 200. Kemudian harganya memang tidak naik terlalu signifikan, tapi harga untuk konsumen non subsidi atau non warga negara tetap naik normal mengikuti harga keekonomian gitu. Thailand rata-rata 30%-an naik. Dan sudah mulai merilis strategic reserve. Sementara kita nggak punya strategic reserve. Betul. Strategic reserve itu reserve yang tidak digunakan ketika keadaan normal gitu. Yang kita punya itu commercial reserve atau cadangan komersial yang merupakan persediaannya Pertamina maupun perusahaan-perusahaan hilir atau minyak yang lain. Nah, melihat keadaan apalagi si Singapura, saya sering quote pernyataan Perdana Menterinya di awal-awal krisis ini bahwa ini situasi bisa jadi bukan, dia sebut it is not passing storm. Ini bukan badai yang lewat begitu saja kemudian besok sudah terang benderang, tidak. Tapi akan makan waktu lama dan bisa disebut could take years dampaknya begitu. Jadi yang kita mesti bangun bersama adalah baik pemerintah, masyarakat, para pengamat, para politisi itu sense of crisis, bahwa kita memang dalam keadaan krisis gitu. Betul. Nah, saya mau sampaikan beberapa fakta nih. Ada satu kajian menyebut bahwa setiap minggu itu kira-kira 900 kapal melewati Selat Hormuz. Dan itu isinya 17% dari pasokan LNG global. Sementara pelabuhan dan fasilitas LNG itu tidak bisa dikonvert dengan cepat kan, karena kapalnya khusus, pelabuhannya khusus segala macam. 20% global supply segala macam barang itu melewati Selat Hormuz juga. Kemudian 20%-an air kargo dan sekitar 450 juta penumpang itu beredar di wilayah itu. Kemudian ada pasokan-pasokan kimia, aluminium segala macam itu berkisar antara 20-30%. Itu artinya sama dengan kita punya rumah tangga, tiba-tiba 30% dari variabel yang kita makan sehari-hari itu hilang gitu. Mau tidak mau itu pasti akan mengganggu seluruh pasokan dunia, mulai dari energi tentu saja, tapi energi ikutannya kan banyak, ke perkapalan, ke logistik, kemana. Jadi we are in crisis. Sebetulnya yang diperlukan adalah kejujuran mengakui bahwa keadaan kita krisis, kemudian menjelaskannya pada masyarakat supaya seluruh elemen masyarakat bersiap gitu. Nah, kenapa pemerintah kira-kira menurut Bapak tidak menyatakan bahwa kita memang sedang krisis? Itu mesti ditanya kepada pemerintah tuh. Tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Tapi yang kita tidak boleh masuk adalah jebakan agenda politik yang terlalu jauh, terlalu dalam, sehingga kemudian melupakan aspek-aspek sustainabilitas ke depan gitu. Saya mengamati sejak kita itu masuk ke dalam alam demokrasi itu makin hari orientasi governing kita itu makin berorientasi pada short term, mengabaikan hal-hal yang sifatnya long term. Jadi masuk ke dalam kebijakan populis yang kemudian mengorbankan menurut saya kepentingan generasi masa depan. Jadi misalnya gini, kalau kita terus-menerus menggenjot fiskal kita yang memang terbatas untuk subsidi hari ini, itu sama dengan mengabaikan hak dari generasi ke depan. Nah, sementara kan generasi ke depan tuh akan memperoleh apa? Kan memperoleh dari sumber alam yang kita punya, memperoleh dari kemampuan mengenerate ekonomi yang bisa kita bangun, investasi yang kita bangun segala macam. Jadi kalau kita terus-menerus terjebak pada short termism, populism, ini sebetulnya kita sedang mengorbankan kepentingan your generation, generasi yang muda-muda itu. Jadi berarti kalau misal April ini BBM kita nggak naik, kita nggak tahu seberapa kuat APBN kita akan bertahan gitu ya Pak. Nah, ngomongin juga soal ini Pak, transisi energi.
Pemerintah juga mulai menyuarakan soal perpindahan energi ke listrik misalnya. Iya. Nah, pandangan Bapak seperti apa? Apakah tepat itu? Dua aspek tadi ya, pertanyaan soal seberapa kuat APBN kita. Mudah-mudahan kita cukup tahan, seperti Menteri Keuangan selalu mengatakan biar oke, kita cukup uang, harga tidak perlu naik segala macam. Tapi kembali pada referensi negara-negara sahabat kita ya, bahkan negara-negara yang kuat sekalipun, yang nyata-nyata fiskal powernya cukup tangguh gitu, itu mengambil jalan lebih konservatif gitu, dengan mengatakan kita dalam krisis, mari kita adjust kehidupan kita. Harga BBM mau tidak mau naik karena apa? Karena memang bahan bakunya crude memang naik, dan naiknya bukan naik 10%, 20%. Iya. Yang kedua, pasokannya memang dalam keadaan sulit karena jalur lalu lintasnya memang terganggu. Jadi seberapa tahan, pasti ada gangguan, pasti ada tekanan, tapi mungkin kembali pilihan dari otoritas itu memilih untuk bersikap populis, menghibur rakyat dengan tidak ada kenaikan. Tetapi kalau konflik berlanjut, kemudian jalur lalu lintas tadi tetap terganggu dalam jangka waktu lama, itu tekanannya makin keras gitu. Dan mau tidak mau pemerintah suatu hari harus mengambil pilihan sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, transisi energi ini barang klasik ya, diulang-ulang terus kalau keadaannya begini. Saya pernah jadi Menteri SDM yang sangat agresif mendorong pembangunan energi baru terbarukan. Tapi kembali tadi, kita selalu kalah dengan pikiran-pikiran jangka pendek gitu. Karena bangun infrastruktur energi baru, listrik itu kan panjang. Misalnya paling cepat bangun PLTU katakanlah. Iya. PLTU itu 4-5 tahun baru selesai. Tidak termasuk pengadaan lahan yang itu juga makan waktu lama. Mungkin yang paling cepat adalah solar atau matahari. Tapi juga lahan isu besar. Pak Presiden kan mengatakan mau bangun 100 gigawatt ya. Itu sesuatu yang sangat ambisius, sangat berani, tetapi juga tidak akan cepat-cepat dalam satu periode bisa selesai. Jadi beralih dari BBM ke listrik itu satu keniscayaan, tapi perlu waktu, perlu persiapan, karena meskipun semuanya ada, umpamanya lahannya ada, uangnya ada, teknologinya tersedia di pasar, orangnya ada misalnya, itu pun tetap perlu waktu. Apalagi kita tahu investasi terbatas, kemudian pembebasan lahan dengan suasana pemerintahan yang penuh korupsi ini juga tantangan tersendiri gitu ya. Dan SDM itu memproduksinya juga tidak cepat, jadi tetap perlu persiapan untuk beralih dari ketergantungan pada BBM kepada listrik, itu tetap perlu persiapan waktu. Oke, berarti intinya nggak segampang itu untuk transisi ya Pak ya? Iya. Karena betul. kan banyak yang disiapkan dan itu nggak, jatuhnya bukan short term juga dong ya. Nah Pak, kalau misal tadi Bapak juga bicara soal yang APBN ini Pak. Menurut pandangan Bapak, apa hal terburuknya Pak? Kalau situasi ini berlanjut, matematikanya sederhana kok. Penerimaan negara kita sekarang ini kan sudah makin rely on pajak. Ya. Ada utang lah, government bond segala macam. Kalau ekonominya turun, ekonominya melambat, kemudian income rata-rata masyarakat juga menurun, dan kita mulai merasakan itu, maka penerimaan pajak akan turun gitu. Nah kalau penerimaan pajak turun, kemudian kebutuhan untuk nambal subsidi naik, itu kan pasti defisitnya akan melebar. Itu matematika sederhana. Orang kemudian bicara mengenai, kan bisa utang, iya betul, sebagaimana kita lakukan selama ini. Tapi jangan lupa, country risk kita makin hari makin besar, dibuktikan dengan pasar obligasi yang semula peminat obligasi negara kita itu cukup besar. Dulu itu rata-rata 4 kali lipat dari yang dibutuhkan. Orang subscribe untuk obligasi kita. Sekarang hanya 1,4, 1,5 jumlah yang dibutuhkan. Artinya minat makin turun, bunganya makin tinggi, resikonya makin besar segala macam. Itu artinya memang tidak mudah untuk nambal kekurangan APBN disebabkan karena pajak atau penerimaan negara dari
dalam negeri itu menurun. Jadi kembali short term barangkali kita masih bisa gendong, tapi kalau ini prolong, kalau ini terus-menerus berlanjut, rasanya akan berat sekali. Pak, kita kan kalau misalnya minyak ini kan, kalau Indonesia sendiri kan sebenarnya Selat Hormuz ini bukan satu-satunya yang kita terima ya Pak? Ada dari Jalur, bukan ya. jalurnya, bukan satu-satunya kan Pak? Ada beberapa negara juga kan yang diterima sama Indonesia. Tapi seberapa rentan sih Pak posisi kita kalau melihat guncangan harga dunia saat ini? Artinya kan si jalur Hormuz ini memang bukan satu-satunya. Kita masih ada jalur lain nih. Tapi seberapa rentan posisi kita? Sumber pasokan BBM kita itu kan ada 2 ya. Satu dalam negeri dari kilang-kilang kita. Nah, kilang-kilang kita itu sebagian hanya bisa makan crude yang dari negara tertentu. Nah, celakanya negara tertentu itu datang dari Timur Tengah. Yang kedua, yang impor sudah jadi BBM dari luar. Itu juga datang dari kilang-kilang atau produsen-produsen yang juga ketergantungannya pada Selat Hormuz atau wilayah Timur Tengah itu. Jadi mau tidak mau memang kita harus melihat kenyataan sebagian besar pasokan kita itu punya keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan kawasan di Timur Tengah itu. Itu yang mungkin ada satu penjelasan dari otoritas yang mengatakan BBM kita datang dari Singapura. Dari Singapura kan tidak punya sumber minyak, tidak punya sumur, jadi datang dari kawasan lain, dan itu sebagian besar dari Timur Tengah. Mau tidak mau pasti ada gangguan itu. Oke. Pak, kan pemerintah juga sempat bilang kalau cadangan BBM kita aman sekitar 23 hari. Itu dikatakan pada saat sebelum Ramadan. Kalau kita tarik sekarang ya udah nggak 23 hari lah Pak, udah habis. Sebenarnya itu matematisnya seperti apa sih Pak? Cadangan dengan angka 23 itu sebenarnya untuk menenangkan atau justru mengkhawatirkan untuk rakyat? Cadangan atau stok itu kan fungsi dari atau gabungan dari faktor pertama kemampuan kita membeli keuangan kita, dan itu yang paling besar kan memang Pertamina, karena negara tidak punya stok minyak, yang punya stok Pertamina itu. Yang kedua, kemampuan menyimpan, kemampuan tangki-tangki kita menyimpan stok itu. Nah, yang ketiga tentu saja hubungan kita dengan para supplier atau pemasok dunia. Dari 3 faktor ini memang kita hanya bisa menyimpan sekitar 20-24 hari. Itu sejak lama info itu ada dan kita semuanya memahami. Kita berusaha membangun strategic reserve, cadangan-cadangan strategis yang tidak dikonsumsi. Itu tidak pernah berhasil. Why? Karena tadi penyakit short termism. Kita nggak pernah serius mikirin hal yang sifatnya long term gitu. Pada waktu keadaan krisis begini orang ribut, kita beralih ke renewable. Ya. Tapi nanti begitu normal lupa lagi. Gitu. Karena memang shifting itu kan painful ya, memang sakit, dan sakit itu seperti kita tidak sanggup melalui tahapan-tahapan itu. Ketergantungan kita pada fosil, pada batu bara, pada minyak gas, pada impor BBM selama ini seperti addicted, seperti candu yang tidak bisa diatasi. Nah, kalau dikatakan aman 23 hari sejak Ramadan, bisa jadi sekarang tetap 23 hari karena tiap hari tetap beli. Nah, sekarang kita tanya kepada Pertamina nanti, apakah pasokan itu lancar? Sebagai contoh, kapal-kapal kita kan masih ada masalah di wilayah Selat Hormuz itu kan, yang itu belum clear apakah sudah dibebaskan. Kalau itu terjadi 1 kapal, 2 kapal, 3 kapal, mau tidak mau itu cadangan yang memang biasanya 23 hari atau 21 hari, mau nggak mau turun. Nah, biasanya pasokan minyak itu ada 2 sumber supply. Satu yang namanya long term contract, itu lebih aman. Kemudian yang kedua namanya spot. Sayangnya kita tidak pernah berhasil mendominasi atau membuat pasokan yang dari sumber kontrak itu lebih dominan. Itu dari dulu cerita klasiknya. Waktu saya jadi menteri maupun saya di Pertamina, saya berusaha membalik dari yang kontrak 30% menjadi 70%. Kemudian yang spot yang beli di pasaran jangka pendek itu dari 70 menjadi 30. Itu juga tidak selalu berhasil. Mengapa? Karena pasar rente di pasokan yang spot itu lebih menarik bagi mereka-mereka itu. Nah, sementara kontrak itu kan
sekali kontrak jangka panjang harganya disepakati itu sudah selesai dan deal. Tapi kalau tiap pekan kita terus ada kontrak-kontrak baru yang sifatnya jangka pendek, itu kan lebih menarik bagi pemburu rente kan. Dan kenapa itu terjadi? Kembali kita tidak sanggup atau tidak cukup kuat untuk menggeser orientasi dari sesuatu yang serba jangka pendek ke jangka panjang. Gitu. Pak, ada lagi tadi Bapak juga sempat mention di awal, Filipina saja warganya sudah ada yang jalan kaki untuk ke kantor. Terus tadi juga di Malaysia ya Pak, menurunkan bukan kualitas, menurunkan pemakaian kuota BBM. Di Indonesia wacananya adalah WFH. Tepat nggak menurut Bapak WFH? Efisien nggak Pak? Sebagai ikhtiar mesti dihargai ya. Tapi ada yang mengatakan bedanya dengan COVID, memang waktu COVID kan risikonya risiko kesehatan. Nah sekarang kalau seluruhnya diajak WFH, sudah pasti produktivitas akan turun lah. Yang bisa WFH atau work from anywhere itu jenis pekerjaan yang sifatnya mungkin analisis, bukan pelayanan publik atau bukan memproduksi itu. Seberapa efektif kebijakan itu nanti kita lihat 1, 2, 3 bulan ke depan seperti apa. Tetapi sebetulnya ada jalan lain. Jalan lainnya adalah dengan mengubah pola konsumsi. Misalnya gini nih, kata banyak orang konsumsi paling tinggi dari energi itu di AC, di ruang-ruang kantor segala macam. Kalau itu bisa dikurangi, saya kira akan berdampak pada efisiensi energi. Tetapi pesan yang mesti nyampe pada publik adalah efisiensi itu harus diberi contoh, diberi tindakan-tindakan, diberi contoh, keteladanan lah gitu. Sekarang kita bertanya apakah penampilan dari otoritas kita sudah menampilkan gaya hidup atau program-program atau kegiatan yang efisien, yang menunjukkan penghematan. Betul. Kita tanya lah, masyarakat saya kira bisa menilai itu. Kalau itu tidak terjadi, walaupun kita dorong masyarakat untuk hemat segala macam, ya agak berat. Nah, WFH mungkin secara sepintas akan mengurangi konsumsi karena kan orang pada hari keempat selesai bekerja kemudian stay di rumah. Tapi kalau kemudian mereka punya weekend yang lebih panjang lagi barangkali ya, terus jangan-jangan malah mereka jajan juga, pergi juga. Iya. Cuman perginya nggak ke kantor bukan aja. Ke tempat yang produktif sih, malah rekreasi. Ya kita mudah-mudahan berharap nggak begitulah. Nah kalau tapi benar sih Pak, maksudnya harus ada contoh juga ya Pak. Jangan sampai pejabat publik memerintahkan atau menginstruksikan rakyatnya untuk hemat energi, tapi sementara pejabat publiknya sendiri tidak menerapkan itu gitu ya Pak ya. Credibility otoritas atau pejabat itu kan datang dari satunya kata dan perbuatan ya. Kalau kata-katanya mengatakan mari berhemat, tapi ekspresi tindakannya, penampilannya tidak mengatakan itu, susah. Nah, itu yang mungkin perlu kita cerna sama-sama lah. Benar. Ya masyarakat kita juga udah pada pintar lah ya Pak. Betul. Ya, pada tahu. Nah menurut Bapak nih Pak, apakah pemerintah ini terkesan santai menghadapi isu krisis energi ini, atau sebenarnya punya rencana tapi ya supaya rakyatnya nggak panik? Karena kalau kita lihat dengan isu atau desas-desus hoax yang kenaikan BBM aja udah banyak tuh Pak, panik buying di beberapa daerah. Nggak usah ngomongin di luar Jakarta deh Pak, wilayah Tangerang, Bintaro sana aja udah panik tuh Pak gara-gara itu. Saya mau kasih contoh. Kalau saya punya masalah kesehatan ya, saya sakit misalnya, sakit apalah, itu kalian lebih mengatakan saya confident atau tidak confident dengan membandingkan begini. Kalau saya ngaku bahwa saya punya penyakit ini, karena itu pengobatannya merencanakan ABCD, atau saya mengatakan saya baik-baik saja gitu, nggak ada masalah dengan kesehatan saya, itu lebih menunjukkan percaya diri yang mana menurut Dila tuh? Percaya diri dari Bapak apa dari saya? Dari sudut pandang saya? Dari saya. Kayaknya lebih percaya diri kalau Bapak tahu sakit ya Pak? Ya.
dan mengatakannya bahwa saya sakit, sehingga saya merasa tidak kekurangan sesuatu apa kalau saya mengatakan saya sakit, karena itu saya perlu berobat, sehingga jalan keluarnya bisa dicari gitu. Nah, menurut saya pemegang otoritas itu harus belajar percaya diri, Belajar mengakui apa adanya, jujur pada rakyat, supaya seluruh elemen bangsa ini juga bersiap-siap gitu. Tapi kalau terus-menerus ditutupi kenyataan, mengatakan segalanya baik-baik saja, seolah-olah tidak ada krisis, tidak ada kekurangan, tidak ada masalah fiskal, ya terlihat seperti pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Tapi sebenarnya sedang menyimpan masalah kan. Seperti halnya badan saya tadi. Saya terus mengatakan I'm okay, tahu-tahu sakit saya makin berat gitu. Nah, ketika makin berat nggak bisa ditolong. Jadi kita harus menghindar dari suasana kepura-puraan, suasana ketidakjujuran, supaya seluruh elemen berbangsa ini, bernegara ini sama bersiapnya. Jadi istilahnya itu sharing the pain lah, berbagi kesulitan, berbagi penderitaan. Menurut saya rakyat ini asal pemerintah jujur mau kok berbagi beban gitu. Kita mengalami krisis demi krisis baik-baik saja gitu. Tapi jangan sampai sesuatu disembunyikan, tahu-tahu jadi ledakan dan itu membuat masyarakat jadi lebih panik. Nah, yang dilakukan pemerintah, apakah Singapura, apakah Malaysia, apakah Filipina, negara sebaya kita lah, itu jujur pada masyarakatnya. Dan saya kira harapan kita begitu kepada pemerintah kita tuh. Pak, jika Bapak saat ini masih menjabat sebagai Menteri SDM, apa langkah yang Bapak lakukan melihat kondisi krisis energi global saat ini untuk negaranya sendiri, Pak, untuk negara Indonesia? Jangan berpikir begitu. Tapi kalau saya sekarang sebagai warga negara mengharapkan otoritas kita itu, apakah itu Menteri Keuangan, Menteri SDM, Menteri apapun yang berkaitan dengan keadaan ini, bisa mengatakan saudara-saudara masyarakat rakyat Indonesia, keadaan kita memang dalam kesulitan, bukan karena kita membuat sulit sendiri, tapi karena hal-hal lain, karena faktor eksternal. Dan jelaskan saja apa adanya. Dampak dari menurunnya supply, dampak dari kenaikan harga akan seperti apa kepada PBN, kemudian akan seperti apa pada pasokan energi kita, pada harga, dan begitu dijelaskan bahwa dampaknya sekian, kemudian harganya mesti naik, memang akan ada reaksi pastilah, namanya orang ada naik harga. Tapi begitu kita lakukan itu kan masalah selesai. Habis itu tinggal kita atasi misalnya dengan cara memberikan BLT lah segala macam. Itu harapan, saya kira harapan masyarakat begitu. Dan mudah-mudahan krisis ini tidak berlanjut terus, dan kalau berlanjut maka tadi bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat solidaritas masyarakat dengan cara otoritasnya itu terbuka, jujur, menyampaikan apa adanya. Pak, tapi saya masih penasaran sih Pak sebenarnya. Kan ini kita anggaplah baru 2 hari BBM tidak naik ya Pak. Yeah. Mau berapa lama gitu? Betul, kira-kira kapan pemerintah akhirnya oke deh nggak sanggup akhirnya BBM naik. Kira-kira kuatnya berapa lama nih Pak? Yeah. Ada satu analisis begini. Semakin panjang konflik di Timur Tengah terjadi, itu nomor 1, negara yang terlibat akan makin lebar. Dulu kan hanya urusan Israel, Amerika, Iran. Tapi sekarang sudah berapa belas negara itu terkait. Bahkan negara-negara yang ekonominya begitu maju, pembangunannya begitu hebat seperti Qatar dan Uni Emirat Arab itu secara mengejutkan terkena juga gitu. Semakin panjang konflik ini, maka harga minyak akan makin berpengaruh, makin naik gitu. Tapi juga semakin panjang konflik ini, yang terkena tidak hanya energi, tapi juga sektor-sektor lain. Jadi ekonomi keseluruhan akan kena imbas. Jadi kalau ditanya besok lusa, tahun depan, bulan depan seperti apa? Tergantung apakah konflik di Timur Tengah itu akan segera selesai atau tidak. Tapi memang betul ada tanda-tanda bisa saja Amerika ini capek gitu ngadepin Iran. Nah, kembali pada asas konservatisme, kehati-hatian. Lebih baik kita menyiapkan warga negara untuk sesuatu yang lebih buruk dari keadaan aslinya. Supaya kalau ternyata lebih baik, kita merasa better off, merasa ada suasana
yang secara suasana batin itu lebih baik lah. Jadi saya tidak tahu, kita tidak bisa memperkirakan berapa lama konflik akan berlangsung. Tetapi yang jelas semakin panjang konflik ini, maka risiko pada pasokan BBM, pasokan barang-barang berkaitan sama minyak, dan itu artinya harga minyak di Indonesia juga akan kena. Jangan lupa bahwa di seluruh lingkungan kita ini, kamera, mikrofon, handphone, komputer, gelas, makanan, minuman itu hampir semuanya ada elemen plastik. Dan plastik itu dari petrokimia dari minyak itu. Jadi semakin ada masalah dihadapi oleh dunia minyak dan gas, itu the whole life, kehidupan semua akan terpengaruh gitu. Pak, kalau misalnya Gen Z atau kaum milenial, kaum muda lah, biasanya kan panik nih Pak, bahasanya gini, udah nggak mau pakai mobil atau motor bensin. Tepat nggak Pak kalau akhirnya nantinya kendaraannya berubah menjadi listrik? Itu tren dunia kan ya. Tapi jangan lupa, beralih dari BBM ke listrik itu kan juga perlu persiapan. Alatnya sendiri kan perlu dibeli, perlu disiapkan, perlu diproduksi. Tapi juga memproduksi listrik dalam jangka pendek tidak mungkin. Listrik harus ditambah kapasitasnya. Jalan paling pendek adalah membangun pusat pembangkit listrik tenaga surya. Itu paling cepat karena tinggal install. Tapi tadi lahan perlu persiapan dan jumlah yang dihasilkan juga tidak terlalu maksimal karena memang hanya 30% efektif lah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bangun 1 megawatt, maka hanya sepertiga dari itu yang bisa kita produksi dengan cepat karena konsistensi sinar matahari dan sebagainya. Nomor 2 paling cepat batu bara, tapi juga konstruksinya paling nggak 3-4 tahun. Gitu. Yang lain-lain kayak hidro atau air, kemudian angin sampai geotermal itu untuk eksplorasi atau mencari sumber saja bisa makan waktu 5-10 tahun bahkan belum ketemu. Jadi tidak semudah itu bergeser dari BBM ke listrik. Semuanya perlu persiapan, semuanya perlu transisi. Dan kembali tantangan kita adalah kita selalu terjebak pada pikiran-pikiran jangka pendek dan kemudian lupa pada persiapan jangka panjang. Ini nanti nih kalau krisis ini cepat selesai, orang mungkin lupa ngomongin soal renewable, ngomongin soal beralih ke listrik itu. Nah tugas siapa? Ya tugas negara untuk terus menjaga rel jangka panjang itu. Aspek kesehatan, aspek pendidikan, energi, pangan, air itu nggak bisa diurus dengan pendek-pendek. Kalau diurus dengan pendek-pendek ya seperti ini. Begitu ada krisis orang ribut semua, tapi nanti begitu selesai orang beralih ke urusan lain. Jadi adalah tugas negara untuk menjaga rel jangka panjang itu. Oke Pak, pesan Bapak untuk masyarakat Pak melihat krisis energi ini. Iya, saya selalu sampaikan pada berbagai forum ya, di kampus sendiri saya ngomong pada para dosen, para mahasiswa, di lingkungan di mana saya bicara selalu mengatakan, lebih baik kita prepare untuk yang terburuk. Dan kebutuhan hari-hari kita itu kan energi, pangan, air ya. Pangan, saya baru bertemu dengan beberapa kelompok anak muda. Rupanya anak muda sekarang itu mulai beralih kepada farming, nanam pangan, nanam padi, nanam jagung, nanam sayur segala macam. Itu baik untuk kita lakukan. Lahan-lahan yang nganggur jangan dibiarkan nganggur, termasuk di kota-kota ini kan banyak spot-spot yang bisa dipakai. Kemudian energi ya kita harus bersiap untuk hidup dalam keadaan energi terbatas. Apakah AC dimatikan kalau nggak perlu, lampu dimatikan kalau nggak perlu, kemudian rute perjalanan, saya kira baik untuk membiasakan angkutan umum. Saya belum bisa melakukan itu karena rutenya ngacak ya. Tapi kalau berkesempatan rutenya itu teratur dari rumah ke kantor, lebih baik angkutan umum. Nah, yang terakhir seperti pesan Perdana Menteri Singapura yang negaranya kaya itu, warga negaraku kalau punya uang dihemat, tidak perlu belanja yang tidak perlu. Gak usah flexing ya Pak. Apalagi flexing. Yang flexing biasanya dapat uangnya enggak dengan susah-susah. Bener lagi Pak, bener. Biasanya kalau dapat uangnya gampang, ya maunya ya kan dipamerin biar orang lihat, wow gitu loh Pak. Ada seorang teman gini nih, guyonannya di internet.
uang yang dapatnya dengan segala cara itu memang berontak, nggak bisa disimpan. Loh kok bisa begitu ya? Kalau untuk mendapatkannya berani menempuh segala cara, kan kepengen segera dipakai, pengen segera dipamerkan ke publik. Jadi emang lebih baik kita dapat uang dengan cara-cara normal aja. Nah kalau dapatnya normal maka pasti kita akan hemat sebaik-baiknya. Nah kalau untuk pesan pemerintah nih Pak, selain tadi Bapak bilang jangan apa ya Pak, jangan menipu diri sendiri gitu ya Pak. Kalau sakit bilang sakit gitu ya Pak. Ini bukan pesan kepada pemerintah, ini pesan warga negara sebagai pemegang kedaulatan kan. Siapapun yang ada di panggung otoritas, kata Bung Hatta itu kejujuran itu nomor 1 gitu. Beliau bilang kurang cerdas bisa belajar, kurang pandai bisa diajari dengan praktek pengalaman, tapi kurang jujur nggak bisa diapa-apain. Nah, menurut saya kejujuran itu basic requirement berada di public service. Nah, itu akan berpengaruh pada seluruh sikap kita. Nah, menghadapi krisis itu nomor 1 rahasianya adalah atau kuncinya adalah harus mentok memahami persoalan sampai mendasar. Karena dengan mentok sampai ke bawah itu kita punya kemampuan melompat nanti gitu. Karena itu mengakui keadaan apa adanya itu nomor 1 memang meringankan beban kita tadi, membuat kita lebih percaya diri, tapi juga mendidik masyarakat. Jadi berupayalah semaksimal mungkin untuk terbuka, untuk menjelaskan apa adanya, supaya masyarakat tidak dinabobokan, kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang jadi letupan yang kita tidak kendaki. Itu aja mungkin, Dila. Baik Pak. Terima kasih Pak Sudirman Said atas waktunya, atas sharingnya, atas pandangannya. Ya kalau dari sisi rakyat ya berarti semoga kita sadar ya Pak ya, tahu kalau memang dunia itu sedang tidak baik-baik aja. Sebisa mungkin, walaupun BBM tidak naik, sebisa mungkin kita yang menghemat ya Pak ya. Betul. Dan semoga Selat Hormuz segera normal, damai, dan dunia juga damai. Amin. Dan semoga BBM gak naik ya Pak. Amin. Semoga PBN-nya juga aman-aman aja tapi Pak. Semoga semuanya baik-baik saja dan Indonesia makin makmur lah. Amin, nggak cuma Indonesianya tapi rakyatnya juga ya Pak yang makmur ya. Baik kawan, inilah itu tadi obrolan kita dengan Bapak Sudirman Said. Saya Dila Hantika pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.